Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari kematian Yesus Kristus yang akan kita ingat dan kita rayakan di pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan, karena hari ini adalah matinya kematian di dalam kematian Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena rahmat dan anugerah-Mu lah kami ada sampai hari ini. Kami mengingat betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kami. Kami manusia yang tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Oleh karena perkenanan Tuhanlah kami boleh masuk di ruang Maha Kudus, untuk menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Engkau Allah yang melawat segenap umat-Mu, Engkau Allah yang memberkati kami semua Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini kami bawa di dalam satu nama, nama yang beri kemenangan, namanya yang oleh kami dapat diberi hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, anak domba Allah yang sudah menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hikmat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami berikan segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja
namamu Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Di tempat maha tinggi Kaulah Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi, oh. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Haleluya Tuhan, haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Menyembahmu, memuji Engkau, mengagungkan Engkau buat segala kebaikanmu. Haleluya. Kau layak Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup, Kami memujimu Tuhan. Haleluya. terima kasih Haleluya. Yesus Tuhan Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagimulah segala sembahku Tuhan, Bagi Dia Kaulah segala pujian. sembahku, Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku.
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia kaulah segala pujian kami Tuhan. Kami tak dapat balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih sungguh katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah Raja di atas segala raja, yang lahir bagi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Haleluya. Kau pilih kami, Kau angkat kami. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kaulah anak pendamaian bagi kami umat-Mu. Kau mendamaikan murka Allah dengan memberikan nyawa-Mu untuk menebus segala kami. Tuhan, Yesus Tuhan, Kami naikkan Jesus.
Karenamu Tuhan, Glory bagimu. semua karenamu, Glory semua karenamu Tuhan. Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib Jesus Lord. Engkau Tuhan. Jesus, 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 Glory Jesus, Jesus. Tuhan. Mari kita merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Iya. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Kau angkat kami dari lumpur dosa Tuhan. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur karenamu Tuhan, karenamu Tuhan, karenamu berikan keselamatan bagi kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagimu. untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini karena salib-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu,
katakan karena salibmu, karena salibmu aku hidup Tuhan, ku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, Sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, melakukan mujizatmu di hidupku, melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. 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 Dan karena salib-Mu lah Tuhan, kami ada sampai hari ini. Salib-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Salib-Mu lah yang menebus kami semua Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sukacita kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Kami mau memuji membesarkan nama Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, sebab dari kelahiran-Mu dan sampai kematian-Mu, Engkau telah menunjukkan kemenangan itu demi kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan salam samping kiri kanan, katakan oleh karena Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Dari kelahiran-Mu sampai kematian-Mu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitan-Mu dan pencurahan Roh-Mu, Kau nyatakan kemenangan dari kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Yesus, Kau yang menang. Haleluya Tuhan, Kau lahir bagi kami. Dari kelahiran-Mu sampai kematian-Mu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitan-Mu dan pencurahan Roh-Mu, Kau nyatakan kemenangan dari kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, sebab Kau menang, amin. Kau menang, sukacita untuk selamanya. Yesus, Kau yang menang. Haleluya. Oleh karena-Mu Tuhan, dari kelahiran-Mu sampai kematian-Mu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitan, amin Tuhan.
Tuhan. Menyatakan Kemenangan dari kemenangan, sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Kau menang Tuhan, sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, sebab Kau menang, Kau menang, amin. sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Yesus, Kau yang menang, Yesus, Kau yang menang, Yesus, Kau yang menang. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kemenangan-Mu termasuk di dalam kami juga Tuhan. Kami memperoleh kemenangan karena Tuhanlah Allah pendamai bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kita, kami Tuhan, untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Kau Tuhan di hidupku. Kau memberikan hidup yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya, darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Kaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salib-Mu Tuhan. Dan saya persilakan pada hamba-Nya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, sebab apa yang terjadi di atas kayu salib itu yang menghidupkan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat, melakukan mujizat-Mu di hidupku, melakukan mujizat-Mu di hidupku. syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Haleluya. kami bersyukur, Padamu kami bersyukur untuk segala apa yang Kau perbuat. Kami puji Engkau untuk segala karya-Mu bagi kami. Namun di atas segalanya kami sembah Engkau, pribadi yang mulia. Haleluya. Saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami semua, mengurapi kami supaya kami mengerti, dan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan firman. Kami dengar dan kami mengerti dan kami lakukan, supaya setiap janji Tuhan bahwa orang yang dengar melakukan firman, hidupnya akan berbahagia, diberkati dan beruntung. Tetapi lebih dari semuanya kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena itu kami perlu Roh Kudus menuntun kami semua. Terima kasih
pemberitaan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana ibadah ini tujuannya yang terutama adalah supaya Tuhan dimuliakan. Siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman Tuhan, dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini juga boleh jadi di dalam satu nama, sebagaimana ibadah ini terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap jemaat yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Sekalipun hari ini kita merayakan kematian, tapi kok kenapa senang? Karena kita tahu bahwa hari Minggu nanti dia bangkit. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Bukan hanya merayakan, tapi yang terutama mengingat. Karena segala perayaan yang ada dalam kehidupan kekristenan di iman kita, tujuannya sebenarnya yang paling utama adalah mengingat. Perbuatlah ini sebagai pengingat, peringatan, amnesia lupa. Tapi kalau berarti tidak lupa, atau lezikra, zikir. Perbuatlah ini sebagai zikir akan aku. Dan hari ini kita mengingat, kita merayakan hari Jumat Agung. Dan tahun 2024 ini untuk pertama kalinya nomenklatur di dokumen negara, bahkan di tanggal nanti akan dirubah. Biasanya kan kematian Isa Al-Masih, kemudian diganti menjadi Yesus Kristus. Bagi saya secara pribadi, jauh sebelumnya ketika saya ditanyakan tentang apakah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus, maka saya jawab sama tapi tidak. Bagaimana tuh? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam tradisi kekristenan, iman Kristen itu tidak bisa dikotakkan, tidak bisa diikat, tidak bisa dibatasi dengan bahasa, kebudayaan, bahkan tempat wilayah geografis sekalipun. Jadi bukan soal sebenarnya bahasa itu. Jadi ketika ditanyakan apakah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus, sama tapi tidak. Samanya di mana? Saya percaya, kita yakin sungguh kita akan merujuk kepada satu tokoh itu. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam, siapa dia, maka kita akan berbeda. Amin? Iya, buktinya di Indonesia disebut Yesus. Saudara bergeser sedikit ke Eropa, Amerika yang menggunakan bahasa Inggris, Jesus, Yesus, Iso, Isa, Yeso, Yesu, Yasu. Itu bukan soal. Karena Alkitab bahkan sudah diterjemahkan di dalam ribuan bahasa, baik Alkitab secara penuh, perjanjian lama maupun perjanjian baru secara utuh, atau bagian perjanjian lama saja, atau bagian perjanjian baru saja, atau beberapa kitab, bahkan bahasa Wolio sekalipun. Bahasa Wolio sudah ada Injil Yohanes, Matius, Lukas, Markus, kitab Ester, apalagi itu, beberapa walaupun belum utuh, tapi sudah ada bahasa Wolio. Kalau bahasa daratan Sulawesi Tenggara, bahasa Tolaki itu sudah lengkap. Begitu. Jadi persoalan nama bukan soal. Karena kita tahu toh kepada siapa kita arahkan iman pengharapan kita, kepada Yesus Kristus yang di Eropa dipanggil dengan Jesus Christ. Di Arab dipanggil dengan, kebanyakan kalau di Kristen, di Arab, di Timur Tengah biasa mereka bukan menggunakan Isa tapi Yasu Al-Masih. Jadi itu bukan soal bagi saya. Dan memang itu ada dasarnya secara Alkitab. Hari ini kita merayakan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita menggali lebih dalam kekristenan minggu nanti disebut dengan Minggu Paskah, dan hari ini disebut dengan Jumat Agung. Ya begitu kan? Good Friday. Wah, itu bahasa Torajannya.
Sebenarnya kalau kita mau lihat perjanjian lama, hari ini sebenarnya Paskah. Karena bicara Paskah itu adalah bicara tentang tindakan menyembeli anak domba. Kemudian darahnya dipakai untuk melabur pintu orang Israel sehingga maut tidak lewat. Kemudian ditetapkan setiap tahun sekali. Makanya Rasul Paulus menulis di 1 Korintus pasal 15, anak domba Allah, anak domba kita telah disembeli. Siapa itu? Yesus Kristus. Lalu hari Minggu juga Paskah. Karena kita memakai makna kata pasa, yaitu lewat. Yang kalau kita main kartu kan, pas turun double 5, lalu kita bilang pas, lewat. Karena kita menggunakan arti kata itu. Yesus bangkit dari kematian, kemudian maut dilalukan. Jadi hari ini, kadang-kala kan kita rayakan Paskah hari Jumat. Bukan Paskah, Jumat Agung. Tetapi secara keseluruhan. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan kematiannya. Dan seperti tadi saya katakan bahwa perayaan haul ini bukan dalam suasana duka cita, tapi dalam suasana sukacita. Karena kita tahu bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Amin. Amin. Di mana-mana tokoh agama, pendiri agama atau apapun sebutannya, ada yang dirayakan hari kelahirannya, tapi tidak dirayakan hari kematiannya. Ada yang dirayakan hari kelahirannya, dirayakan hari kematiannya, tapi hanya Yesus yang dirayakan hari kebangkitannya. Oh, ada Pak Gem yang dirayakan hari kelahirannya, kemudian ada dirayakan hari di mana ia mengalami pemuliaan dan hari di mana ia naik ke surga. Iya, tapi tidak dirayakan kebangkitannya. Karena hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Amin. Amin. Lalu ada orang bilang begini, oh bukan hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Bukan hanya Yesus yang naik ke surga. Betul. Henok naik ke surga. Elia naik ke surga. Tapi Henok tidak mati. Ya toh? Oh ada juga. Yang ada tuh yang anak janda itu yang mati lalu dibangkitkan oleh Elia. Ketika Elisa atau Elia membaringkan tubuhnya. Kemudian ada juga Etikus yang karena khotbah terlalu lama, lalu mengantuk-ngantuk, lalu jatuh dari lantai 3 mati. Rasul Paulus turun dan membaringkan tubuhnya ke tubuh orang itu, lalu dia bangkit dari kematian. Itu kan bangkit juga dari kematian. Iya betul. Dia mati, bangkit dari kematian, tapi tidak naik ke surga. Iya toh? Habis itu mati lagi. Hanya Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, beri Roh Kudus dan akan datang kembali. Lalu kita akan berkata, nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan. Iya toh? Dan hari ini kita merayakan kematiannya. Tadi kita sudah nyanyikan. Rasul Paulus menulis, oleh kematian Kristus di atas kayu salib, Allah mendamaikan dirinya yang berhak marah, murka terhadap dosa. Jadi kemarahan Allah terhadap manusia yang berdosa diteduhkan, yaitu bahasa saya, dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Makanya Rasul Paulus bilang begini, dengan kematiannya di atas kayu salib, saudara dan saya diperdamaikan. Kalau dengan kematiannya saja kita berdamai dengan Allah yang berhak menuntut, apalagi dengan kebangkitannya. Karena itu Rasul Paulus menulis 1 Korintus pasal 15 tentang hal-hal pokok tentang Injil. Aku beritakan kepadamu, dan dia tulis bahwa sekiranya Yesus tidak bangkit, pasal 15 ayat 14, sia-sia. Maka kenapa kita merayakan kematiannya dalam suasana sukacita? Karena kita tahu dia bangkit. Amin. Selesai khotbah. Hari ini kita akan belajar tentang teguh menghadapi tantangan. Tadi saya bilang hari ini kita merayakan Paskah dalam konteks apa? Dalam konteks kalau kita melihat
tentang penyembelihan anak domba yang dirayakan oleh orang Yahudi setiap tahun. Dan saat ini, bulan ini, orang Yahudi juga merayakan Paskah, tapi mereka tidak menyembelih kambing domba karena bait Allah tidak ada. Makanya kenapa mereka sangat ngotot untuk mendirikan bait Allah. Begitu. Kalau orang Samaria minggu-minggu ini merayakan Paskah dengan memotong kambing atau domba, karena mereka menganggap bait Allah ada. Bait Allah ada di Samaria, kota Nablus sekarang, yang di bawah otoritas Palestina, tepi barat. Jadi ada perbedaannya. Begitu. Kalau kita, bagi kita, Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Amin. Seperti Yohanes ketika ia berjumpa dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam peristiwa kematiannya di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Ni salam, ni shalom, sudah didamaikan, sudah dilunasi. Ibarat saudara dan saya berutang, Rasul Paulus menulis begini, surat bon itu dipakukan di atas kayu salib. Nisalam itu berarti begini, bonnya dinyatakan lunas dan kertasnya disobek. Begitu kata nisalam itu, kata tetelestai. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan kita khususnya peringatan hari ini, mestinya kita semakin dikuatkan bahwa kita akan tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tidak akan digeser. Amin? Iya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang teguh menghadapi tantangan berdasarkan Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Mari kita buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan, kita akan membaca berbalas-balasan di Taman Getsemani ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Ya, perhatikan Tuhan Yesus bilang begini. Sekiranya engkau mau, ambillah takdir ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Lanjut. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, ayat 43 dan 44. Banyak orang kemudian mengatakan, termasuk pertanyaan anak SMP beberapa minggu yang lalu ketika saya diberi kesempatan untuk mengajar. Ada seorang anak bertanya, kenapa Tuhan berdoa? Tuhan mana yang berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Karena ayat ini. Perhatikan tuh. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tuhan yang mana yang perlu dikuatkan oleh malaikat? Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan yang mana yang penakut? Tuhan yang mana yang berdoa? Begitu tuh. Ya. Jawabannya, memang saya menjelaskan tentang dua natur Yesus Kristus. Tapi ayat 44 bagian B pertanyaannya begini. Tuhan yang mana yang berdarah? Itu peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Itu hal yang lain yang kita akan pelajari nanti, kalau Tuhan kehendaki. Dan berulang-ulang kali kan kita sudah mempelajari tentang keunikan Yesus Kristus. Di bagian lain Alkitab bilang begini, dalam keadaannya sebagai manusia, ia disalib. Filipi bilang dia mati dalam apa? Sebagai keadaannya sebagai manusia. Oke, 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, sama-sama, 2, 3. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana cara supaya tidak jatuh dalam pencobaan? Berdoalah. 2 kali dikatakan di situ ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan, hari ini kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Kristus. Kematian Kristus adalah puncak dari seluruh rangkaian penderitaannya. Ditolak, disiksa, begitu kan? Puncaknya itu di kematiannya yang kita rayakan hari ini. Kalau kita membaca seluruh kebenaran Alkitab, khususnya di 4 Injil, kita tahu bahwa Yesus tahu betul, termasuk di ayat 42 tadi waktu dia katakan begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, lalukanlah peristiwa salib ini. Sekiranya engkau mau, janganlah peristiwa penyaliban ini terjadi, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Begitu. Artinya Yesus tahu. Ya, Yesus tahu. Bahkan dalam Matius 26 ayat 2, kalau kita baca Injil Matius, paling tidak ada 4 kali ulang-ulang dia bilang bahwa anak manusia akan ditangkap, disiksa, dibunuh. Tapi kemudian pada hari ketiga bangkit. Tapi uniknya, lucunya, para murid-murid ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus mati, mereka kocar-kacir, mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan bangkit. Makanya ketika malaikat di minggu itu pagi mewartakan tentang kebangkitan Kristus kepada para perempuan, dikatakan, mengapakah engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bukankah dia sudah katakan kepadamu? Begitu kan? Nah, Matius 26 ayat 2, firman Tuhan bilang begini, 26. Kamu tahu, Matius pasal 26, ya. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah perjanjian lama. Makanya Tuhan Yesus melakukan perjamuan Paskah di malam waktu dia ditangkap. Yang dirayakan sebagai Kamis Putih itu malam. Kemudian setelah rayakan Paskah perjanjian lama, merayakan Ekaristi. Ketika Yudas tidak ikut. Makanya pernah ditanya, Pak Gem, kalau perjamuan kudus roti tidak beragi atau roti yang mana? Saya bilang geroncong juga jadi. Kenapa? Dalam konteksnya, waktu malam ketika mereka merayakan Paskah perjanjian lama, pasti rotinya tidak beragi. Kemudian ada sayur pahit begitu. Lalu bapa rumah tangga yaitu Yesus yang membagi-bagikan. Makanya ada cawan, ada takdir begitu. Sebagaimana isinya talang itu, begitu mie juga kau terima gitu. Konsep cawan itu dalam tradisi dalam tradisi Timur Tengah. Makanya kalau Bapak Ibu suka nonton di TV, biasa ada saudara-saudara kita makan di talang, ada berapa orang gitu toh. Ya, seberapa banyaknya diisikan di situ, kamu tidak bisa meminta lagi, pokoknya terima begitu. Oke, lalu setelah Yesus mengadakan perjamuan Paskah, Yudas pergi, Tuhan Yesus menetapkan perjamuan Ekaristi yang kita rayakan setiap bulan. Dan minggu depan ini, hari Minggu ini di Minggu Paskah kita akan adakan sakramen perjamuan kudus. Jadi kalau ditanya rotinya roti tidak beragi, pasti karena sisa yang dipakai dari roti perayaan Paskah perjanjian lama, yaitu roti yang tidak beragi.
Tetapi saat ini kalau ditanya kepada saya, roti tidak beragi atau yang beragi, geroncong juga jadi. Lalu orang bilang begini, bisanya paling tidak kan harus ada dua unsur. Unsur roti dan unsur anggur. Sama. Iya toh? Harus ada dua unsur itu. Jadi kalau di perjamuan kudus itu, kalau di baptisan unsur air. Ada yang dibaptis, ada yang membaptis, ada unsurnya yaitu air. Baptisan Roh Kudus juga begitu. Ada yang membaptis yaitu Yesus, yang dibaptis jemaatnya, unsurnya Roh Kudusnya. Membaptis dalam Roh Kudus, begitu kan? Nah, gitu. Jadi anggurnya, kalau tidak ada anggur ini pakai ale-ale. Iya tuh. Karena kita percaya bahwa roti dan anggur itu adalah tanda, simbol, gambar. Tapi bukan hanya tanda, simbol, gambar, tetapi sekaligus itu yang memeteraikan bahwa persekutuan itu, persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus, dan persekutuan kita dengan saudara seiman, mau gereja apa saja, aliran apa saja, kecuali Saksi Yehova, Mormon, dan yang lain-lain itu, yang sesat-sesat itu. Kita disatukan di dalamnya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita ikut perjamuan kudus, bukan hanya kita mengakui saya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, tapi saya bersekutu dengan saudara seiman saya di gereja mana saja. Kecuali yang bukan gereja, yang Saksi Yehova, Mormon, apalagi itu, yang segala yang sesat-sesat itu. Oke? Itu dimateraikan. Lalu, dan secara uniknya, secara istimewanya, dalam perjamuan kudus itu, Yesus hadir. Hadir secara istimewa dalam perjamuan kudus itu. Berarti tidak hadir sekarang, hadir juga. Sekarang ada Tuhan Yesus tidak di tengah-tengah kita. Betul itu. Karena firman Tuhan bilang apa? 2 atau 3 orang. Tapi tidak berdiri bulu badanku Pak Geme. Kalau mau berdiri bulu badan pergi dikubur malam-malam, berdiri itu. Atau pergi di AC itu, kasih pasang belakang ini pasti berdiri bulu badan. Kalau berdiri bulu badan menjadi tolok ukur kehadiran Tuhan, oi repot. Makanya kita tidak menyandarkan perkara-perkara jasmani untuk hal-hal yang rohani. Amin? Amin? Sekali lagi saya mau ulang. Hal-hal yang jasmani itu tidak bisa kita pakai menjadi tolok ukur untuk hal-hal yang rohani. Sekalipun memang mujizat, perkara-perkara dahsyat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba, yang bisa dirasa dengan lidah, itu bisa membuat iman kita bertumbuh, tapi kita tidak bisa menyandarkan iman kita kepada hal itu. Amin? Amin? Sumber di atas segala sumber, dari segala peristiwa-peristiwa yang ajaib dalam hidup kita yang membangkitkan iman kita, bisa perkara-perkara jasmani itu. Tapi yang terutama ini, Alkitab harus. Karena kalau perkara-perkara itu menjadi acuan, repot. Tiap hari orang datang, Pak Gem tadi malam saya mimpi, Tuhan bicara. Apa dia bicarakan? Besok semua pelayan di altar harus menggunakan baju hitam. Tiba-tiba muncul satu orang, saya mimpi Tuhan bilang pakai baju merah. Repot ini. Lalu ada yang muncul bilang, saya mimpi Tuhan tidak bicara apa-apa. Repot. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang, perkara-perkara jasmani yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bisa buat iman kita teguh, tapi kita tidak bisa sandarkan hal itu sepenuhnya untuk iman kita. Amin. Karena ada dua iman toh. Pertama, saya percaya karena saya lihat. Itu bicara tentang apa? Apa yang Tuhan lakukan. Tetapi saya percaya sekalipun saya tidak lihat, itu bicara tentang dirinya. Satu tentang perbuatannya, satu tentang dirinya. Dan di atas segalanya kita bicara tentang dirinya. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, saya percaya kami bisa ditolong. Mereka bicara sama raja, hei Tuanku raja,
Kami menyembah Allah yang sanggup mengeluarkan kami dari smelter ini. Wih, lalu orang bilang, smelter? Iya, bahasa sekarang. Kalau Bapak Ibu pergi di tambang ada yang namanya smelter. Itu tungku yang kadang-kala meledak itu. Mereka mau dibuang situ. Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, kami percaya Allah kami sanggup menolong. Tetapi kalaupun dia tidak tolong. Tolong itu bicara tentang apa? Perbuatan toh? Tolong itu bicara tentang karyanya. Tetapi kemudian dia bilang begini, tetapi sekiranya hari ini dia tidak tolong, kami tidak akan berubah pikiran, kami tetap akan menyembah kepada dia. Amin. Ya, kita butuh perkara-perkara jasmani untuk menguatkan iman kita. Tetapi kita tidak bisa bersandar pada hal itu. Makanya banyak orang kaget kadangkala. Tiba-tiba viral. Ada seorang bayi yang bangun tidur, maaf kata, ilernya tergambar Tuhan Yesus di bantal. Woi, viral. Semua orang berkunjung di situ. Lalu ditaruhlah toples di situ untuk kasih masuk uang persembahan. Bapak Ibu, saya mau bilang, sekali lagi, mari ini harus menjadi sumber. Makanya ujilah segala sesuatu. Ujilah segala roh. Isme-isme itu dengan apa? Dengan Alkitab. Amin. Oke, mantap. Lanjut. Sampai mana tadi? Ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang keteguhan Yesus di dalam menghadapi tantangan, supaya kita juga bisa meneladaninya. Ya, ini. Apa yang kita akan teladani dari Yesus yang menghadapi tantangan dari bacaan kita? Yang pertama, teladan yang pertama yang ditinggalkan kepada kita, karena yang namanya tantangan dalam hidup kita, persoalan, pergumulan senantiasa ada toh? Iya tidak? Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah merdeka dari masalah. Saya mau bilang, yang saya maksudkan masalah di sini bukan masalah karena kita terlalu banyak gerakan tambahan. Banyak penderitaan, masalah, pergumulan dalam hidup kita karena kita terlalu banyak gerakan tambahan. Apalagi gerakan tambahan, maksud saya begini. Alkitab bilang begini, kita tidak bisa membanggakan kalau kita menderita karena kesalahan kita. Adakah suatu kebanggaan kalau engkau dipukul, dihajar karena dosa? Tetapi sebaliknya, kalau engkau melakukan kebenaran, lalu oleh karena kebenaran itu sehingga engkau menderita, itu kasih karunia. Itu pikul salib namanya. Jadi kalau saya bilang masalah, kalau saya bilang tantangan, kalau saya bilang pergumulan, maksudnya adalah hidup di dalam kebenaran. Kemudian karena hidup dalam kebenaran itu konsekuensinya ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, Tuhan Yesus ajar, jangan menyerah. Slide berikutnya, itu yang pertama, jangan menyerah. Tuhan Yesus tahu, bahkan di malam sebelum ditangkap, ini yang kita baca kan sebelum ditangkap toh. Dia tahu. Bahkan pandangannya diarahkan ke Yerusalem seperti minggu lalu kita baca. Dia datang menghadapi apa yang akan dialami. Dia tidak berpikir, dia tidak punya rencana. Sekalipun dalam doanya dia bilang sekiranya bisa, tapi bukan kehendaknya. Dia tidak menyerah. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang banyak tantangan. Karena Alkitab juga sendiri mengajar bahwa setiap orang yang mau beribadah kepada Yesus Kristus akan mengalami aniaya. Wih, aniaya? Iya. Aniaya yang bagaimana? Rupa-rupa aniaya dalam bentuk hidup kita tuh. Aduh, ibadah lagi. Aduh, ada persembahan lagi. Iya dong. Sampai kepada aniaya yang dialami oleh gereja mula-mula, itu contoh-contohnya. Tapi Yesus Kristus meneladankan kepada kita, jangan menyerah. Amin. Amin. Iya. Kalau Bapak Ibu dan saya menyerah, lebih baik demasif kita suruh saja jadi itu. Jangan menyerah. Iya toh. Yang kedua, slide berikutnya. Lanjut lagi.
Berikutnya. Slide. Ya, yang kedua. Tuhan ajar begini. Bahwa masalah, bahwa tantangan, bahwa pikul salib itu wajib hukumnya. Tapi jangan menyerah. Untuk tidak menyerah, kita hadapi dengan doa. Saudara dan saya tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Karena doa itu adalah pernyataan bahwa kita tidak sanggup. Hanya kita akan bisa dengan Tuhan. Amin. Jangan menyerah. Tapi untuk tidak menyerah, kita harus berdoa. Ulang-ulang saya bilang, doa itu bicara tentang hubungan. Doa itu bicara tentang relasi. Kalau doa itu hanya sekedar meminta, tidak perlu berdoa. Karena Tuhan Maha tahu. Ya tidak? Iya, tidak usah minta, tuh kan dia tahu. Tapi kenapa kita kasih tahu? Karena Tuhan suka. Mana buktinya? Suatu kali ada orang lepra nih. Toh? Yang orang lepra tuh yang makan kacang begini. Yang jatuh jarinya tuh tanpa sadar, biasa telinganya toh. Lalu berjumpa dengan Yesus. Tuhan tanya, saya mau bikin apa? Termasuk orang-orang yang lain. Waktu Tuhan tanya, saya mau bikin apa untuk kau? Kalau saya di situ, saya cubit Tuhan Yesus. Kau sudah tahu saya lepra, pastilah saya minta disembuhkan. Begitu kira-kira. Pertanyaan, apa yang hendak aku perbuat atasmu? Itu definisi dari doa itu. Tuhan tahu, tapi dia suka kita kasih tahu. Ulang-ulang ini saya mau kasih ulang. Dan bicara tentang doa bukan metodenya. Walaupun ada metode doa atau cara berdoa. Cara berdoa ada masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintu. Itu juga salah satu cara. Kemudian ada yang lain, bukan soal. Tapi yang penting berdoa. Amin. Karena itulah ketika anak SMP itu menanyakan kepada saya kenapa Tuhan berdoa, yang pertama saya bilang begini, Tuhan mau kasih contoh kepadamu, kepada saya dan semua orang Kristen bahwa kita harus berdoa. Ya toh? Begitu. Karena ada orang bilang tapi tidak kasih contoh toh. Dia kasih tahu tapi dia tidak lakukan. Itu namanya guru selamat. Ini juru selamat nih. Guru selamat tuh begini. Bapak Ibu dan saya jatuh di lubang. Lubang dalam jatuh. Lalu kita tidak punya kemampuan untuk mengangkat diri kita dari lubang itu. Maka guru selamat ini, motivator ini datang dan berkata begini, Pak Gem begini gini. Kalau engkau mau keluar dari lubang yang dalam ini, pijakanlah kaki kananmu di batu yang menonjol, kemudian tangan kananmu itu raih akar itu, lalu angkat kaki kirimu sedikit, lalu sedikit demi sedikit ulang begitu, sampai engkau akan keluar dari lubang itu. Oke, selamat, lakukan. Baru dia pergi. Tapi kalau juru selamat tuh, turun ke bawah. Turun di dalam lubang itu. Bahkan dia rela pundaknya kita injak supaya kita keluar dari lubang itu. Amin. Dia rela, dia terkutuk supaya kita tidak terkutuk. Dia rela kemudian segala dosa ditanggungkan kepadanya. Karena itu 700 tahun sebelum peristiwa salib, Nabi Yesaya menulis, dia yang terbiasa oleh penderitaan. Dia dipukul, diremukkan. Kita pikir dia berdosa, padahal ya, ganjaran, pukulan, hukuman yang harusnya ditimpahkan kepada kita, ditanggungkan kepadanya, supaya oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Seperti itu. Itu yang namanya penebusan. Itu yang namanya
penggantian. Maka di atas kayu salib itu rupa-rupa terjadi pergantian. Yesus yang menanggung. Begitu. Wih, lalu enak dong kalau sudah ditanggung dosanya, bebas berbuat dosa. Saya mau bilang goblok, bodoh. Tidak ada di Alkitab bilang begitu. Itu namanya apa? Logika jongkok. Ya tuh? Atau stromen lah. Kita tidak pernah berpikir begitu, kok tuduhkan kita begitu. Ya begitu. Karena kadang-kala orang begitu toh. Iya tidak? Kita tidak pernah berpikir bahwa kalau Yesus menebus dosa, kemudian kita bebas melakukan dosa. Pernah saudara berpikir begitu? Pernah? Kalau pernah Bapak Ibu pulang bertobat. Tidak pernah toh? Tidak pernah kekristenan ada satu terbersit pun pikiran begitu. Tapi enamu kau datang lalu kau bilang begini, wih kamu orang itu kalau dosamu sudah ditanggung berarti bebas berbuat dosa. Goblok. Daripada saya bilang di orang saya itu nih pelampiasan kemarahan. Daripada kita goblok-goblokin orang, lama-lama kita iya toh? Iya. Tidak ada yang berpikir begitu lalu kau datang dan kau berkata pikiranmu kau jadikan seperti pikiran kita. Tidak, bukan begitu. Dan kemudian itu tantangan. Untuk bisa menghadapi salah satu bentuk tantangan itu kita perlu berdoa. Amin. Iya. Yang ketiga, kalau sudah tidak menyerah dan untuk bisa tidak menyerah, kita berdoa, berserah kepada kehendak Bapa. Ini teladan yang sangat dicontohkan oleh Yesus Kristus di dalam peristiwa di Taman Getsemani. Berserah kepada kehendak. Memang banyak kita punya mau toh. Tapi bagaimana menyelaraskan maunya Tuhan dengan maunya kita. Karena apa-apa yang Tuhan kehendaki itu pasti benar. Walaupun kadangkala sakit bagi kita. Pasti benar. Karena dia berkuasa. Berkuasa atas hidup kehidupan kita, berkuasa atas alam, berkuasa. Dia maha kuasa. Maka apa-apa yang dia kehendaki itu sudah benar walaupun menyakitkan. Beberapa saat yang lalu saya nonton ada ibu pendeta, ya di Facebooknya juga pendeta. Jadi ibu ini anaknya 2 orang dan suaminya kecelakaan di hadapan 3 peti jenazah sambil menangis dia berseru, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Lalu Bu Gem bilang begini, wih saya sedih sekali saya menangis. Padahal saya sebenarnya sudah menangis duluan karena saya tahu kita ada teman yang posting itu. Bahwa itu sangat menyakitkan. Bagaimana bisa di depan 3 peti itu ya tuh. Di depan 3 peti suaminya, anaknya 2. Sambil dia menangis, dia menyerukan, engkau baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Aduh, begitu. Berserah kepada kehendak Bapa. Makanya juga kadangkala ada satu kidung jemaat yang sering dinyanyikan di suasana duka cita kalau ada yang meninggal tuh, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh jiwa, roh dan jiwaku ya. Ku percaya. Lagu itu memang tanda kutip asik dinyanyikan, tapi kadangkala berat untuk dijalani. Ya toh? Tapi kan kita tidak sendiri. Kalau kita menjalaninya sendiri, saya yakin kita tidak mampu. Tetapi Dia yang mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dan penyertaannya itu sempurna. Perjanjian lama bilang Tuhan menyertai umat Israel
di kiri, di kanan, di muka, di belakang, di atas dan bawah. Dan di perjanjian lama penyertaannya sempurna, bahkan dia ada di dalam kita. Karena itu dalam tantangan kita mengiring Yesus, dalam tantangan kita menghidupi kehidupan keluarga kita supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam tantangan, dalam pergumulan, dalam menghidupi pekerjaan, usaha kita, pelayanan kita, jangan mudah putus asa. Amin. Amin. Untuk itu kita perlu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada sesuatu yang kita harapkan dan kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, percayalah, Tuhan teramat tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Terakhir saya mau cerita tentang Daniel. Waktu Daniel mendengar surat keputusan telah dikeluarkan oleh raja karena hasutan. Nah, ini memang repot ini, yang namanya hasutan itu repot. Pembisik, kalau Alkitab bilang, nanti Bapak Ibu pulang ketik Alkitab, pembisik ada. Ini bahaya nih, pembisik membisikkan kepada raja. Tuanku raja, begini, ya gitu. Maka SK dikeluarkan bahwa semua orang, termasuk orang Israel pembuangan di tanah Irak, Babel pada saat itu, tidak boleh bersembahyang kepada Allahnya. Dan Alkitab bilang begini, demi didengar Daniel surat keputusan itu, dia naik ke loteng, dia arahkan pandangannya ke kiblat, yaitu Yerusalem, di mana ada bait Allah yang sudah dirobohkan. Dia bersembahyang seperti yang sering kali dia lakukan. Dia berdoa karena dia mendengar bahwa orang tidak boleh beribadah menyembah Allahnya. Dan saya bisa pastikan salah satu pokok doa permohonan Daniel adalah, ya Allah pencipta langit dan bumi, gagalkanlah SK itu, gitu kira-kira. Nanti pulang baca. Saya yakin sungguh salah satu pokok doanya adalah meminta supaya surat keputusan yang sudah ditandatangani raja, ya kita bawa dalam kisah sekarang ini ya, yang telah diputuskan raja. Daniel pasti salah satu pokok doanya supaya Tuhan membatalkan keputusan itu. Saya yakin sungguh. Karena kita perbandingkan tuh seperti siapa? Hizkia, siapa ya yang mau mati tuh? Lalu dengar kabar mau mati, bilang siapa? Hizkia tuh. Apa pokok doanya Hizkia ketika dia dengar bahwa dia mau mati? Apa? Pasti pokok doanya Tuhan kasih panjang umur dan begitu tuh. Iya tidak? Maka saya yakin sungguh ketika Daniel mendengar bahwa raja melarang, salah satu pokok doanya adalah supaya keputusan itu dibatalkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Daniel dengan cara tetap raja memberlakukan SK itu. Jawaban apa ini? Daniel meminta supaya tidak berlaku SK itu, tapi Tuhan menjawab dengan tetap memberlakukan SK itu. Akibatnya Daniel dibuang ke gua singa. Tapi kemudian yang selanjutnya terjadi apa? SK diganti Bapak Ibu. SK dikeluarkan SK baru sesuai dengan biasa poin-poin di SK itu, bahwa manakala terjadi kesalahan maka SK ini akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhannya, dan raja tanda tangan. SK baru keluar apa? Semua orang harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Mari kita hitung-hitung begini. Kadang-kala kalau mau hitung-hitung dengan Tuhan begini. Seluruh masyarakat di bawah kerajaan
10.000 orang Israel yang menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 10.000. Oke? Hanya 1 berbanding 10. Lalu Daniel berdoa supaya surat keputusan itu jangan keluar. Tapi ternyata tetap berlaku. Daniel mengambil resiko dimasukkan ke gua singa, dan kemudian SK itu dicabut. Yang tadinya kalau Daniel meminta SK itu dicabut bahwa tetap yang menyembah kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub pasti tetap hanya 10.000 orang, yaitu orang Israel pembuangan toh. Yang lain tetap menyembah patung, menyembah Allahnya toh. Iya tidak? Logikanya begitu. Tetapi kemudian ketika SK diperbarui, keputusan raja bilang begini, semua orang di kerajaan ini harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Maka yang 10.000 orang menjadi 100.000 orang karena semua. Oke? Iya tidak? Iya. Kalau mau hitung-hitung, makanya Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus hitung-hitungan. Mana ayatnya? Pulang baca kembali ketika Tuhan Yesus bilang begini. Adakah orang, walaupun itu juga kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, kita perlu hitung. Adakah orang yang mau membangun menara, tidak duduk menghitung. Jangan-jangan dia sudah memulai fondasinya, sudah mulai tiang cornya, tapi dia tidak bisa menyelesaikan atapnya. Apa kata orang? Adakah orang yang mau maju perang tidak menghitung kekuatan musuhnya? Jangan-jangan musuhnya lebih kuat. Dan sekiranya dia tahu bahwa musuhnya lebih kuat, lebih baik dia pergi berdamai. Itu hitung-hitung. Iya tuh. Makanya kalau mau hitung-hitung dengan Tuhan, mari kita berhitung seperti yang tadi itu. Sama. Ketika satu orang, tadi saya janji Daniel, satu orang datang begini. Bro, kau punya teman Lazarus sakit keras. Iya tuh. Sakit keras mau mati. Orang yang datang bawa kabar ini harapannya sesuai dengan harapan keluarga Maria dan Marta, supaya Yesus datang menyembuhkan Lazarus. Sakit keras sembuh. Tapi hari itu Tuhan Yesus gantung-gantung sampai ampa hari datang. Maria Marta bersedih. Bahkan Yesus pun menangis. Mana dia? Oh, sudah dikubur, kasihan. Ampa hari lalu. Proses pembusukan sudah terjadi. Karena paling tidak saya sudah alami 3 kali yang seperti itu. Alami pertama waktu di Ambon. Ada orang tenggelam, lalu dicari-cari, didapat di pesisir begitu. Hanya ada teman saya yang berani pergi tarik itu ini. Kedua peristiwa di sini. 4 hari. Lalu Yesus bilang begini, di mana dia diletakkan, di mana dia dikuburkan, mari kita pergi. Di depan kubur itu Tuhan Yesus berdoa. Doanya kepada langit, doanya kepada surga, doanya kepada Bapa di surga. Tetapi kasih itu istilah kalau di Ambon, pukul tembok kena tiang. Gitu, Yesus berdoa begini, ya Allah Bapa di surga, kau tahu toh, saya tahu apa-apa yang saya bilang pasti kau kabulkan. Nanti pulang baca, pulang gali baik-baik Alkitab dan baca itu doa. Begini, saya tahu bahwa apa-apa yang saya minta kau kasih, tetapi karena mereka ini, ya begitu, doanya begitu. Coba pulang baca tuh. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa ke atas, tapi karena mereka ini, karena kedegilan. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang begini, Lazarus keluar. Sekarang mari hitung-hitung. Mana yang dahsyat? Orang sakit keras sembuh atau orang mati bangkit? Hah? Orang mati bangkit. Makanya kalau ada hal-hal dalam hidup kita yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tetaplah percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah merenungkan kebenaran. Biar kebenaran-Mu ini menguasai hati dan pikir kami. Dalam mengiring Tuhan bahwa banyak tantangan. Tetapi hari ini Engkau mengajar kepada kami. Untuk tidak mudah menyerah. Dan untuk kami butuh kekuatan. Untuk mendapatkan kekuatan supaya kami tidak mudah menyerah. Kami perlu berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian kami menyerahkan sepenuh-penuhnya kepada apa kehendak Tuhan bagi kami. Materaikanlah kebenaran firman-Mu ini di hati kami. Supaya bukan hanya sekedar pengetahuan. Karena pengetahuan bikin kami sombong. Tetapi kasih, yaitu ketaatan, mengarahkan kami kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah melalui peringatan kematian-Mu di atas kayu salib, kami semakin diteguhkan untuk mengasihi Tuhan hari lepas hari dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengar kesaksian pujian dari Baby Voice. Kepada grup Baby Voice saya persilakan.
Ya, pujian bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita akan memberikan kurban syukur kita di pagi hari. Namun sebelum itu, adakah jemaat yang baru pertama kali datang di tempat ini? Kalau ada, dipersilakan berdiri, dan jemaat yang lain boleh memberikan salam atau tepuk tangan bagi jemaat yang baru datang. Ya, kita akan berdoa sebelum kita memberikan kurban syukur kepada yang terkasih Ibu Yongce Lomilia untuk memberikan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kalau pada hari ini kami bisa sama-sama beribadah di tempat ini, memuji menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tapi di atas segalanya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Tidak dapat kami membalasnya Bapa. Kalau saat ini kami mau membawa persembahan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, karena Bapa telah lebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami juga mohon Bapa berkati semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berkati apa yang dikerjakan, Bapa buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Ya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian. Dari kelahiran-Mu sampai kematian-Mu, Kau tunjukkan kemenangan. Dari kelahiran-Mu sampai kematian-Mu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan.
Yesus kau yang menang, Yesus kau yang menang. Haleluya. Tuhanlah yang memberi kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia. Saya persilakan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam edisi Battle News Jumat Agung. Masih dengan tema bulan ini, Yesus Kristus dan iman kita. Jumat Agung merupakan peringatan hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai bentuk kasih dan penyelamatan Tuhan kepada umatnya dengan menebus dosa manusia. Namun, momen ini bukanlah momen duka cita, melainkan momen yang penuh cinta, karena pada hari yang ketiga, Yesus bangkit mengalahkan maut. Teladan Yesus ini patut kita contoh dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Kita harus terus semangat dan pantang menyerah dengan tetap berdoa dan berserah hanya kepada Bapa. Bersama saya Bunga Tobing, inilah Battle News. Bagi anak-anak muda, bergabunglah dalam ibadah Battle Youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam di rumah doa. Pelayan Youth tanggal 30 Maret adalah WL oleh Saudari Cecilia Mantong, musik oleh Bapak Beniham, dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Beniham. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini bisa disaksikan secara live streaming melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 31 Maret adalah sebagai berikut. WL, Bapak Beniham, Bapak Hariko Hang, dan Saudari Lydia Tambunan. Musik, Bapak Vincent Wijaya, Saudara Gabriel Hosang, Saudara Benes Mowisu, dan Saudara Michael Bryan. Multimedia, Ibu Yulianti, doa persembahan oleh Ibu Sincetan, Asyar, Bapak dan Ibu Herman Sarante, dan Bapak Ibu Agustinus Bida. Ibadah ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Vivi Limowa dan Ibu Mary Kurniawan. Ibadah Paskah Battle Kids akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret pukul 9:30 pagi. Pelayan Battle Kids sebagai berikut. WL Kakak Widya, pendamping WL Kakak Gebi, musik Kakak Oviana. Minggu ini diadakan kelas gabungan dengan kegiatan kuis Alkitab yang dilayani oleh Kakak Desi dan Kakak Murti. Pendamping Kakak V dan Kakak Fiona, kameramen Kakak Marcel, dress code guru dan pendamping memakai baju putih. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 25 Maret, Saudari Lydia Tambunan, 26 Maret, Ibu Yongce Lomilia, 27 Maret, Ibu Sini Christian dan adik Marcia Aurora, 28 Maret, Saudari Jenny Peter, 29 Maret, Ibu Meiva, 30 Maret, Bapak Rocky Gosal, dan 31 Maret, Bapak Kelvin Congari. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongce Lomilia atau Daniel Ruruk. Lukas 22:40 berkata, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib mengajarkan kita tentang arti pengampunan. Mengajarkan kita bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru merupakan momen untuk membangun mentalitas pemenang. Dengan menjadikan Yesus teladan, kita harus yakin bahwa penderitaan tidak akan sia-sia. Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Saya Bunga Tobing mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Semoga cinta kasih Tuhan menyertai kita di hari yang agung ini. Tuhan Yesus memberkati. Above
Ya, kita akan mendengarkan pengumuman pada Pendeta Daniel. Saya persilakan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam rangka kegiatan Paskah tanggal 31 Minggu nanti, bahwa sedianya pemuda, remaja dan sekolah minggu akan mengadakan kebaktian ibadah padang di pantai, tetapi karena beberapa kondisi sehingga tidak memungkinkan untuk hal itu, maka minggu depan di lusa pasca sekolah kegiatan ibadah sekolah minggu itu adalah kegiatan seperti tadi disampaikan bahwa ibadah sekolah minggu adalah ibadah pasca. Mereka akan ada beberapa kegiatan, yaitu selain permainan lomba, kemudian ada cari telur, juga ada pembagian parsel. Karena itu kepada seluruh orang tua sekolah minggu untuk diperhatikan bahwa ibadah raya minggu jam 9:30 lusa hari Minggu Paskah itu adalah sekaligus juga perayaan Paskah untuk anak-anak sekolah minggu. Maka saya berharap sesuai dengan ini bahwa anak-anak sekolah minggu akan hadir dengan menggunakan baju putih. Ya, jadi sekalian jalan. Karena itu sebentar sore saya berharap semua bapak-bapak yang laki-laki pemuda untuk hadir jam 4 sore kita membersihkan tempat parkir biar anak-anak bisa aman main di situ cari telur di kegiatan minggu lusa, dan dilanjutkan dengan pemuda pemudi untuk kerja pada sore jam 7 malam sebentar juga untuk menyiapkan parsel sekolah minggu. Jadi jam 4 sore kita kerja bakti untuk bapak-bapak pemuda membersihkan halaman, kemudian jam 7 malam pemudi ibu-ibu untuk membungkus parsel. Ya, itu pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita, mari bangkit berdiri. Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Allah yang menyertai umatnya, dan penyertaanmu sempurna. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Amin. Kami yakin sungguh bahwa kami sanggup menjalani kehidupan kami
dalam mengiring Tuhan karena Tuhan sendiri yang menyertai kami. Sebagaimana Musa yang memohon penyertaan Tuhan di padang gurun, sebagaimana Daud yang sungguh percaya akan penyertaan Tuhan, demikianlah juga kami percaya bahwa kami sanggup karena Tuhan menyertai kami, bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami, bekerja oleh kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kami boleh beribadah dalam perayaan peringatan kematian Tuhan dalam menebus kami. Kami bersyukur semua ini karena perkenanan dari Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan pada hari Minggu kami akan kembali untuk berhimpun di tempat ini, untuk merayakan kemenangan-Mu atas maut, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan, sebelum kami kembali, layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan supaya kami menerima berkat dari-Mu. Berkat bagi orang-orang yang beribadah, berkat bagi orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil, kabar baik yang daripada Tuhan, melalui perkataan, melalui perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui kebenaran firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Kristus telah meneladankan supaya setiap daripada kita dalam mengiring Tuhan tidak mudah berputus asa, tetap ada di dalam doa dan menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Tuhan, karena kita percaya apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu benar baik adanya. Karena itu dengan iman angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang memampukan kita untuk hidup di dalamnya tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai, salam sehati.